follow the Pathfinder which hit Hiroshima, and that the atomic bombers would operate Air Force bases in the Marianas. To all questions as to how the bomb is carried, how large it is, or from what altitude it was dropped. Apakah berita ini benar? Jika memang benar, saya akan bertemu dengan saudara. We know of the dramatic details are in the eyewitness stories told by members of the. Silakan masuk. Ada apa kesini? Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahril. Ia mendengarkan siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power, Bung. Benar. Dengan demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas hal itu. Kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Bekana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Atau apa? Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang akan kembali menjajah negeri ini. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa datang kepada kami untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu bisa mengalahkan armada perang dari Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti itu? tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan ini agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghadapi sekutu yang hendak kembali menguasai negeri ini. Masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan dalam sidang PPKI mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, Mohatta segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan dan akan dirembuk lagi di sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa.
Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Ada apa Anda datang sepagi ini? Kami di sini bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Kami akan bawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Untuk menjamin keselamatan mereka, lebih baik Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bu. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Selamat pagi. Pagi Pak, mari silahkan duduk. Apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kalian bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, coba jelaskan, mengapa kalian mengajak kami sini? Maafkan kelancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali, Bung. Bukankah tempo hari sudah kami bicarakan kepada kalian? Masalah proklamasi masih akan dibicarakan lagi di sidang PPKI. Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu hasil dari sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu kita belum siap dan masih memerlukan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Saudara sekalian, tenang. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin tanpa perlu adanya ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Memang kita belum membicarakan semuanya secara matang, tetapi saya percaya bahwa kita dapat bangkit dengan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar apa adanya dan saya percaya itu. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti akan ada jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa ada campur tangan Jepang yang akan dilaksanakan pada tanggal 17. Kenapa tanggal 17, Bung? Kenapa tidak sekarang saja? Saya adalah orang yang percaya mistis. Saya rasa tanggal 17 adalah tanggal yang cocok untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah kalau begitu, Bung. Saya setuju. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Jika mungkin, kita akan melaksanakan proklamasi tanggal 17 Agustus. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kami butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tapi hari sudah malam. Bagaimana ini? Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu, masuklah, gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu kan lembaga bentukan Jepang. Dari awal kita sudah sepakat untuk tidak melibatkan Jepang dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Apakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, Anda dan Bung Hatta. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Silahkan ditandatangani, Bung. Nah, sekarang dimanakah kita akan membacakan proklamasi ini, saudara sekalian? Bagaimana jika di lapangan Ikada? Jangan. Itu akan memicu Jepang untuk membubarkan upacara proklamasi. Bagaimana jika di rumah saya? Baiklah, kalau itu kemauan Bung Karno. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang sulit ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Besok akan dilaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahitkan? Tapi ibu tidak punya kain, yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita berusaha. Baiklah Pak, dan ibu punya ide bagaimana kalau kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
Trimurti, tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung, saya akan mengibarkan bendera merah putih ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru, bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi dari kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Siap gerak, setengah lengan bincang kanan gerak. Tegak gerak. Bendera siap. Kepada sang bendera merah putih. Hormat, gerak. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kesatuan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.